Karena Al-Quran itu betul-betul ditulis, sedangkan Al-Hadis itu dihafal oleh para sahabat. Karena ini saking kuatnya hafalan para sahabat, bahkan seandainya diacak pun sanad-sanadnya, matan-matan yang diacak-acak-acak, tetap aja ketahuan oleh para sahabat, karena saking kuatnya hafalan di dalam memelihara Al-Hadis. Maka penulisan Al-Hadis itu sekitar 200 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Yang pertama menuliskan hadis diantaranya Imam Ahmad bin Hambal. Itu Imam Ahmad bin Hambal betapa paling tinggi keilmuannya menurut para ulama, karena dari sisi hafalan bahwa Imam Syafi'i itu hafal 400.000 hadis. Kalau Imam As-Suyuti, murid daripada Imam Syafi'i, itu 500.000 hadis. Imam Muslim 600.000 hadis, Imam Bukhari 700.000 hadis, dan muridnya Imam Asy-Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hambal sampai 1 juta hadis. Subhanallah, gitu ya. Betapa mereka benar-benar memuliakan Al-Hadis, yang setelah selesai penulisan Al-Quran, maka setelah selesai penulisan Al-Quran baru dituliskan Al-Hadis. Karena Rasulullah SAW kalau seandainya mereka dibebaskan untuk menulis, di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, "Faman yaktubha famhuha." Barang siapa yang pernah menuliskan sesuatu selain Al-Quran, maka hapuslah. Yaitu maksudnya menuliskan hadis, gitu ya. Ini untuk menjaga kemurnian Al-Quran, bahwa memang Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad SAW ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi yang ummi, yaitu Nabi yang belum sempat atau tidak sempat diajari membaca dan menulis. Nah, ini skenario Allah bahwa Rasulullah SAW ditakdirkan tidak bisa menulis dan membaca, untuk memastikan orang-orang di luar kaum muslimin bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Karena kan Abu Jahal dan lain-lain paham betul Rasulullah itu ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Kok bisa ada Al-Quran? Kok bisa ada tulisan? Oh, pasti itu dari selain Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Sayyidina Umar, yang memang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaraini. Ya Allah, perkuat ini Islam dengan muslimnya satu di antara dua Umar. Pertama Umar bin Hisham, yang kedua Umar bin Khattab. Nah, ini sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah Umar bin Hisham. Itu adalah uaknya, apa ya? Kalau di istilah di Arab tidak ada uak, disebutnya paman, ya paman aja ya, paman adalah uak, gitu ya. Nah, sementara Umar bin Khattab itu adalah orang lain. Takdir Allah, justru yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab setelah mendengar satu ayat, padahal ya. Itu ayat yang tadi saya baca, surah Toha ayat 14, yakni innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Di dalam surah Toha ayat 14 tersebut Allah menyatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Sayyidina Umar yang sekilas mendengar itu saja betul-betul menyerap di dalam qalbunya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang beriman menurut surah Al-Anfal ayat 2 itu adalah pertama
kalau seandainya dibaca disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah yang alam semesta ini, zadathum imana, maka bertambahlah keimanannya. Jadi itu untuk kaum muslimin wal muslimat. Lalu bagaimana dengan Sayyidina Umar yang saat itu dalam keadaan musyrik? Subhanallah, jangankan kaum muslimin, ayat Al-Quran mampu untuk menembus qalbunya orang-orang kafir, sehingga bergetar hatinya, bertambah keimanannya. Yang sebelumnya Sayyidina Umar sebelum mendengar ayat itu menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi setelah mendengar ayat tersebut, ganti menjaga Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Umar pernah menyatakan di dalam kisah para sahabat bahwa sebelum aku mendapatkan hidayah, orang yang paling aku benci adalah Muhammad ibni Abdullah, katanya. Tapi setelah aku mendapatkan hidayah, orang yang aku cintai bahkan melebihi diriku sendiri itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ya. Kalau keimanan sudah menetap di dalam qalbu, karena qalbu ini muqallibal qulub, yang selalu berganti-ganti. Siang tempe, sorenya makan asin, bisa aja kayak gitu misalkan ya. Tapi untuk urusan qalbu, subhanallah, ini urusannya hidayah, urusannya ukhrawi, tidak main-main gitu ya. Maka subhanallah, kita alhamdulillah dengan salah satu doa ini mudah-mudahan terberkahi hidup kita, bahwa seluruh fisik dan juga ruhaniyah kita diberkahi dan dicahai oleh cahaya hidayah, an-nur, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Selanjutnya, Allahumma, ya Allah. Kalau diwakafkan jadi ighfirli, tapi kalau diwasalkan Allahumma ighfirli, gitu ya. Nah, ini sebagaimana kemarin, kalau untuk sendiri boleh Allahumma ighfirli, tapi kalau untuk berjamaah, karena muta'alim mal ghair, kita mewakili untuk pembicaraan dengan pribadi-pribadi yang lain, maka jangan egois gitu ya, jangan kita aja yang mendoakan sementara orang lain hanya kedapatan aminnya saja, nah gitu ya. Tapi kita pakai kalau ini Allahumma gfirli, kalau berjamaah Allahumma gfir lana. Saya juga mohon maaf mendengar sering gitu ya, dan udah saya japri melalui WA, banyak di antara imam-imam di Medland, khususnya di Medland, ketika membaca doa baik dalam tahlil maupun dalam doa biasa riungan gitu ya, sogoro Allahumma firli doa nanti Rabbik firli wali walidayya Rabbik firlana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana sigoro. Sigoro itu ketika kami masih kecil, tapi dibaca sogoro. Dari mana itu sogoro ya? Dirunut dari perubahan sintaksis kalimat, tidak kena itu, padahal bukan sogoro tapi sigoro. Kalau sogiro kecil, aku masih kecil. Kalau sigoro ketika kami masih kecil, gitu ya. Itu perubahan kalimat antara jamak dengan mufrad, karena jamak itu ma taghayyara an bina'i mufradihi, kalimat yang berubah bentuk ketika untuk dari mufradnya ketika untuk menyatakan orang banyak, gitu ya.
Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan kasihanilah aku, wa alhiqni, dan masukkanlah aku birrafiqil a'la. Apa itu rafiqul a'la? Rafiqul a'la adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Rafiqul a'la maksudnya orang-orang yang masuk ke dalam lingkungan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti itu adalah surganya Allah. Itu surga itu ketika masih kecil ada 7 ya, tapi dilihat dari Al-Quran ternyata ada 8. Surga Firdaus, surga Naim, surga Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa gitu ya, surga Darul Qarar. Banyak ya kalau dilihat dari ungkapan Al-Quran. Surga Darussalam, Darul Muqamah, kemudian Darul Ni'am, banyak sekali gitu ya. Kalau 7 mah itu yang intinya, tapi disebutkan dalam Al-Quran banyak istilah yang mengindikasikan kepada surga. Jadi surga itu subhanallah memiliki nama-nama lain, sebagaimana kalimat bahasa Arab mutaradifat, persamaan kata yang memiliki makna yang sama. Seperti halnya kalau kita melihat lafaz doroba itu dalam siagul kalam bisa berubah menjadi, kalau makna aslinya doroba itu adalah memukul, tapi dengan siagul kalam bisa aja membawa, bisa aja membangun, bisa aja menendang, bisa aja menggelitik dan lain sebagainya. Pokoknya perubahan makna itu tergantung siagul kalam, kalimat mana ini yang empasnya dan kalimat mana yang membawa pada lafaz itu sendiri. Itulah makna yang sesungguhnya, dan itulah bahasa Arab ya. Karena saking luasnya, subhanallah tidak akan selesai walaupun diaji 1000 tahun. Subhanallah, itulah ilmunya Allah. Maka alhamdulillah kita sebagai para pecinta ilmu pengetahuan diberikan keikhlasan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa walaupun sedikit senantiasa untuk berada di majelis taklim. Insyaallah, mudah-mudahan kita terberkahi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi